Selamat datang di channel Pascal Edukasi, tempat kita untuk belajar bersama. Selamat pagi adik-adik semua. Kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 1 SD. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat kan? Kalian siap ya untuk kita belajar bersama? Nah, coba perhatikan gambar ini. Ini kita akan belajar tentang benda hidup dan yang tak hidup di sekitar kita. Lihat gambarnya ya, ini ada bebek, ada rumput, pohon, ada sepatu, ada kucing, meja, dan lain-lain. Lanjut ya. Nah, dari gambar tadi kita mengetahui ada banyak benda di sekitarku. Ada manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada juga rumah, sepeda, mobil, dan benda lainnya. Ada benda-benda itu yang diciptakan Tuhan, ada juga yang buatan manusia. Ada benda yang hidup, ada benda yang tidak hidup. Kita memanfaatkannya setiap hari. Kita wajib bersyukur pada Tuhan atas ciptaannya. Kita juga berterima kasih kepada sesama kita manusia karena benda-benda karya-karyanya yang dibuatnya kita bisa memanfaatkan. Gunakan dan peliharalah benda-benda tersebut. Dengan benda-benda tersebut, hidup kita akan menjadi lebih mudah. Lanjut ya. Nah, pada suatu pagi, Udin dan teman-temannya pergi bersama ke sekolah. Mereka mengenakan seragam dengan rapi dan lengkap. Topi termasuk bagian dari seragam yang harus dikenakan. Topi dan seragam merupakan contoh benda yang tidak hidup. Apakah kamu suka mengenakan topi? Tahukah kamu lagu Topi Saya Bundar? Mari kita nyanyikan lagu Topi Saya Bundar bersama-sama ya. Nah, ini ada lagu Topi Saya Bundar ciptaan Pak Kasur. Coba perhatikan tanda yang pendek dan panjang. Artinya tanda yang pendek kita menyanyikannya dengan nada yang pendek, lalu yang panjang dengan nada yang panjang atau bunyi yang panjang. Nah, kita nyanyikan bersama ya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru, karena setiap hari kami akan terus mengupload video pembelajaran lainnya. Anak-anak, selanjutnya mari kita amati gambar berikut ini. Kita bedakan mana yang termasuk benda hidup dan benda yang tidak hidup. Nah, perhatikan. Ini ada tanda gunting ya, artinya nanti kalian gunting dan kalian bedakan mana yang benda hidup dan tak hidup, dikelompokkan ya. Nah, kali ini kita akan belajar satu persatu. Tiang bendera, kira-kira ini benda hidup atau tak hidup? Nah, cara mengklarifikasikan benda hidup atau tak hidup, kita lihat ini bisa makan, bisa bernafas, atau bisa pindah tempat dengan sendirinya. Tidak bisa kan?
Berarti benda apa anak-anak? Tak hidup. Iya, betul. Ini benda tidak hidup. Lalu rumah. Rumah ini perlu makan, perlu bernafas? Tidak ya? Oh tidak, ya pintar. Ini benda tak hidup. Lalu Edo adalah manusia. Kira-kira butuh makan, bernafas, butuh mandi? Tidak anak-anak? Iya butuh, maka dia benda hidup atau manusia. Benda makhluk hidup ya. Benda hidup. Lalu Lani ini butuh makan, bernafas, mandi, jalan-jalan, butuh ya. Berarti dia benda hidup. Nah ini kalian gunting, nanti dikelompokkan. Kamu buat kolom, yang kiri benda hidup, yang kanan benda tak hidup. Lalu ditempel menurut kelompoknya benda hidup dan tidak hidup. Lalu Udin benda hidup. Iya benar, karena perlu makan, perlu minum. Bebek ini gimana anak bebek? Anak bebek kan bisa berbunyi kuek 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 kuek, bisa berenang, minum air, makan cacing. Berarti dia benda apa anak? Hidup. Iya betul. Ikan hampir sama ya dengan bebek, hidup di air. Dan juga kalau bebek di darat, kalau ikan di air saja. Dia setiap hari berenang kian kemari, bergerak. Iya betul, dia benda hidup. Sepeda anak-anak, dia bergerak. Iya bergerak tuh gimana terus? Hidup atau enggak? Enggak, pintar. Kenapa? Karena nggak perlu makan, dia nggak bernafas, nggak bisa diajak ngomong ya. Betul. Boneka benda tak hidup. Iya pintar, karena dia nggak butuh makan, nggak butuh minum, ya nggak bisa ngomong sendiri. Kalau nggak dibuat bisa ngomong ya, kan ada tuh yang ada mesinnya itu bisa ngomong. Kalau itu kan dibuat manusia, jadi dia benda tak hidup. Kalau ini mobil-mobilan, dia benda mati atau hidup? Mati. Iya benar, tak hidup atau mati. Kenapa? Karena dia buatan manusia. Sepeda, boneka, rumah, yang bendera kan buatan manusia. Jadi dia benda tak hidup, nggak ada nyawanya anak-anak, nggak bisa bernafas, nggak bisa makan. Nah sekarang Garuda Pancasila, namanya aja Garuda, bukan burung Garuda hidup loh ya. Ini cuma lambang. Jadi dia benda tak hidup, dia nggak bisa ngomong, nggak bisa makan ya. Jadi kesimpulannya apa anak-anak? Benda yang hidup itu yang diciptakan oleh Tuhan. Dia bisa makan, bisa bernapas, bisa makan. Kalau benda yang tak hidup, dia nggak bisa bergerak, nggak bisa makan, nggak bisa bernafas. Dia diciptakan oleh manusia. Nah sekarang ayo kita mengamati benda di kelas masing-masing ya. Kita pelihara dengan baik. Kegiatan memelihara benda dan dengan baik termasuk perbuatan yang terpuji atau perbuatan yang baik. Berikut ini adalah lambang negara kita, yaitu Garuda Pancasila. Lambang negara biasa dipajang pada dinding kelas. Pada lambang negara terdapat sila-sila Pancasila ini ya. Ini kepala banteng, lalu bintang, pohon beringin, rantai, padi dan kapas. Ini melambangkan sila-sila Pancasila. Masih ingat kan anak-anak? Sila pertama melambangkan apa, yang mana? Ini ya, bintang dan lain-lain ya. Kalian tahu ya. Nah sekarang kita akan mengenal simbol dan bunyi sila keempat Pancasila. Simbol sila keempat Pancasila adalah, iya betul, pinter semua, kepala banteng adalah lambang atau simbol sila keempat. Lalu bunyinya? Iya betul, bunyi sila keempat Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Terima kasih. Jangan lupa untuk lanjut ke pembelajaran kedua ya. Sampai jumpa. Jaga kesehatan, pakai masker, jangan lupa cuci tangan. Jaga kesehatan ya adik-adik.